Oke cuy, kembali lagi bersama gue Vinity. Di video kali ini gue bakal ngasih tahu lu pada skill setnya Noel Valkyrie ini seperti apa, statusnya kayak gimana, pasifnya seperti apa, dan status-status apa aja yang bakal didapetin. Pokoknya gue bahas detail lah soal Noel Valkyrie ini. Base set gearnya apa aja. Oke, lanjut aja di sini. Biar videonya nggak terlalu lama, lanjut aja. Gua di sini menjelaskan secara cepat ya, supaya ini penjelasan nggak terlalu lama anjay. Ini kenapa nih? Oke lah, gua full screenin dulu. Semoga nggak kelihatan yang seram-seram sih. Oke, nggak ada yang seram-seram ya. Itu gua record udah berapa kali ngulang karena videonya terlalu panjang ya. Gue kagak demen yang panjang-panjang sih. Oke. Di sini nih. Enchant B1, B2, B3-nya itu nambahin crit rest, defense dan juga attack. Attack 500, defense 200, crit rest 5%. Jarang banget ada mage yang B1 sampai B3-nya nambahin 3 stat. Jarang banget cuy. Ini salah satunya Noel Valkyrie ini anjir. Nambahin crit rest dia cuy. Jadi total crit rest yang dia dapatkan dari enhance ya, enhance karakter itu 15% crit rest. Oke, kita lanjut di sini ke B5-nya. Di B5-nya kita dapat tambahan crit rate dan juga attack yang sama dan juga defense yang sama cuy. Crit rate menambah 5%. Yang berarti total crit rate lu ini jika B5 23% cuy. Kalau dihitung kasar ya. Ya 23%-an lah. Ini menurut gua defender paling kacau cuy. Parah banget anjir. Dari segi statusnya bagus, dari segi pasifnya bagus, skill setnya bagus. Pokoknya ini defender kedua terkuat menurut gua cuy, Noel Valkyrie ini. Yang pertama tetap menurut gua Black Asta cuy. Black Asta menurut gua masih terkuat lah. Tidak bisa dipungkiri hero itu sangat buajingan aja. Oke, lanjut. Di sini gua bakal buka lagi nih set gear, set skillnya apa aja sih Noel Valkyrie ini. Gue pada nggak tahu kan? Oke, gue jelasin di sini. Semoga lu ngerti apa yang gue sampaikan. Di sini gue juga udah translate ya Indonesia ya. Gue tahu lu semua pada Indonesia sentris, tidak bisa Inggrisan ya. Gue tahu udah. Karena gue juga tidak bisa bahasa Inggris juga. Oke, lanjut nih. Skill satunya nih. Skill satunya dia itu mendapatkan damage 100% all attack. Jika di level maksimalin nambah 5% jadi totalnya 120 cuy. 120 all attack dari skill satunya. Ini sakit banget anjir. Oke, lanjut. Dari segi buffnya, untuk setiap buff si Dragon Spear serangan setelah memberikan 40% peningkatan damage deal. Berarti apa? Maksudnya dari ini apa sih? Si Dragon Spear itu yang lu belum pada tahu, si Dragon Spear itu jika Noel Valkyrie lu ini terkena hit, itu nambahin stack si Dragon Spear ini dan meningkatkan damage yang dihasilkan cuy. Oke. Nah, lanjut. Memberikan 40% pengurangan damage taken. Ini damage taken ya. Kepada sekutu dengan all attack tertinggi selama satu giliran. 40%. 40% itu kecil apa gede sih bang? Gede anjing, gila bola lu bro. Gede ini anjir. Oke. Gede ini anjir. Kacau coy. Lanjut ke skill 2-nya. Skill 2-nya di sini ada perbedaan cuy. Ya. Macam nyetak gitu ya. Ini kagak kegeser nih. Coba kita translate-nya kita iniin deh. Ngerinya ada salah pemahaman dari gua juga cuy.
Nah, ya kan? Nah, ini baru bener. Kita lanjut terjemahkan lagi bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nah, ya. Oke, bodo amat. Bodo amat. Ini kalau misalnya nggak make SP cuy. Kalau lu perhatiin, kalau nggak make SP itu memberikan Fortify 10% cuy. 10% doang. Jika nggak make SP. Jika menggunakan SP, itu reduce damage taken-nya meningkat sebesar 20%, jadi 30% total reduce damage taken-nya. Dan bisa ditingkatkan lagi jika lu menaikkan level skillnya. Ini level skillnya ada 5, berarti 20 nih. 5, 5, 5, 5, 20. Berarti bisa mendapatkan pengurangan damage taken sebesar 50% cuy. Jadi Noel Valkyrie ini skill 2 nya tuh OP cuy, karena dia skill 2 nya aja bisa menyamai Fortify-nya Charlotte hijau cuy. Lu bayangin aja sendiri, Charlotte hijau Fortify-nya disama-samain, buset deh. Gila bola coy. Defender skillnya udah kayak support anjir. Nah, spesialnya lagi di sini dia bisa meningkatkan crit rest cuy. Crit rest buff untuk 2 putaran, artinya 2 giliran cuy. Oke. Crit rest level 2 ini berapa sih bang? Kalau nggak salah crit rest level 2 ini 24% kalau nggak salah ya. Nanti gua cross check lagi lah. Oke. Lanjut, di sini memberikan semua sekutu area absolute selama 2 putaran. Area absolute ini apa sih? Area absolute ini memberikan status arrangement immunity. Status arrangement immunity itu jadi rekan tim lu semua itu kebal stun cuy. Dan spesialnya lagi memberikan SP plus 2 setiap kali giliran Anda. Berarti apa? Misalnya Charlotte lu ulti di awal. Nah, next turn jika Charlotte ini ada area absolute ini, itu bisa nambahin SP plus 2 cuy. Bayangin aja sendiri anjir. Gila, gokil banget anjing. Seram. Gila, seram banget. Oke. Nah, lanjut. Di sini Najang tingkat dia. Oke, ini ultimate-nya ya. Gue nggak kebiasa nih anjir sama translatean begini coy. Masa jadi lajang keahlian khusus khusus lagi. Keahlian khusus anjir. Special skillnya nih. Special skillnya untuk setiap buff si Dragon Spear, serangan akan menambahkan 75% peningkatan di damage deal buff cuy. Setiap 1 stack si Dragon Spear ini. Ini special skillnya. Dan menyerang setelah memberikan penghapusan barrier pada musuh, seperti ultimate Mereoleona dan ultimate Black Asta jika anti magicnya aktif. Ini parah banget coy. Oke, kita lihat dari jumlah damage aja. Di sini total all attack-nya 150% coy. 150% jika di levelnya dimaksimalin ini. Jadi 210% anjing. Karena ini kalau misalnya udah level max nambah 60% all attack. Jadi total all attack yang dia hasilkan nanti jika levelnya sudah max itu 210. Lu bayangin ada buff si Dragon Spear ini 4 biji gitu kan. 75% kali 3, boy, kali 4 anjing, buset deh, ampun, sepuh katanya gitu kan. Kata Black Asta, ampun sepuh katanya anjing. Gue bisa bayangin sendiri itu kalau misalnya Black Asta kena one shot beginian aja. Siap-siap aja lu Asta, gue paling benci sama Asta anjing. Sumpah no tibu-tibu gue. Oke. Lanjut ke skill combine sekarang. Skill combine ini memberikan invulnerability selama 1 giliran cuy. Invulnerability ini apa? Seperti pasifnya Mimosa, dia ngasih kebal serangan cuy. Jadi total damage yang menghasilkan itu pure 0.
Jadi ini sangat cocok didampingi oleh attacker khusus yang tipis-tipis seperti Yuno ya, Yuno Spirit Dive dan juga Julius. Oke, sangat cocok cuy. Ini mantep banget loh pokoknya. Aduh. Sebat dulu lah biar santai. Oke nih, sekarang pasif B2-nya. Jika hanya ada satu pembela anjing. Anjir, bahasa dari mana lagi? Oke lah, gue iniin lah. Gue benerin dikit aja. Jika hanya ada satu defender di timmu memberikan taunt removal pada diri sendiri di awal gilirannya. Berarti misalnya Noel Valkyrie lu ini all attack-nya paling tinggi di tim lu. Misalnya ada Mereoleona di tim musuh. Itu lu bisa skill 2. Karena apa? Walaupun lu kena taunt oleh pasif Mereoleona di awal turn, lu bisa meremove-nya dengan pasif ini cuy, taunt removal ini. Jadi secara nggak langsung taunt removal ini mengcounter Mereoleona. Karena Mereoleonanya kan pasifnya itu kan hit aku bang. Nah, jadinya jika taunt removalnya ini diterapkan oleh Noel Valkyrie tidak ada artinya anjay. OP-nya di sana juga. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke B5-nya. Ini sangat penting cuy. Ini B5-nya sama ya, yang taunt removal itu sama. Nah, ada tambahannya lagi. Jika hanya ada satu defender di timmu memberikan peningkatan mobility sebesar 30%. Yang berarti apa? Yang berarti Noel Valkyrie ini tidak bisa disatukan oleh defender lain cuy. Nggak bisa disatukan Black Asta, tidak bisa disatukan oleh Mereoleona, tidak bisa disatukan oleh Mars, oleh Rades, oleh William Party dan semacamnya. Tidak bisa cuy. Karena yang membuat OP-nya Noel Valkyrie ini dia dari pasif B5-nya ini, karena dia mendapatkan peningkatan mobility sebesar 30%. Ini pure paling cepat cuy dibandingkan Yuno Golden Dawn. Dapat guaranteed jalan di awal lah. Gue bisa jamin itu kalau misalnya pakai speed sama batu speed 3. Ya. Nah, juga misalnya dia jalan itu memberikan peningkatan speed level 1 selama satu giliran di awal pertempuran. Misalnya lu memilih skill 2 nih di awal nih, jebret. Udah dapet peningkatan speed sebesar 1 cuy. Level 1. Ini sangat berpengaruh coy. Walaupun hanya level 1 ini sangat berpengaruh. Karena kenapa? Di next turn itu bisa ngebalep mage-mage yang modelannya kayak Asta, kayak Mereoleona, yang tadi basic speednya sama, itu jadi berbeda. Jadi Noel Valkyrie lu ini lebih maju, lebih di depan daripada Asta dan Mereo musuh, dan juga Queen of Witch. Karena Queen of Witch termasuk golongan yang speednya rendah 103, dan juga menurut gue dia bisa ngebalep Mimosa Party, bisa dibalap sih 103 ya bisa dibalap sih. Speed level 1 ini sangat berpengaruh pokoknya. Kita lihat aja nanti angan-angan gua gitu, dongengan gua gitu, percaya apa kagak ya udahlah, serah lu. Oke, di sekarang pasif LR nih. Jika hanya ada satu defender di tim lu memberikan tombak naga laut, tombak naga laut, Dragon Spear aja ya, Dragon Spear setiap kali Anda diserang. Nah, berarti apa? Nah, berarti setiap kali setiap kali Noel Valkyrie ini diserang, itu nambahin stack Dragon Spear ini. Dragon Spear ini apa? Yang tadi gue udah bilang sendiri. Dragon Spear ini adalah ini. Jadi setiap Noel lu di hit itu ada stack, maksimalnya 4 stack. Dan menimbulkan kerusakan yang besar jika stacknya makin gede. Misalnya stacknya 3 jadi 75% kali 3 gitu lah istilahnya lah. Kalau matematika lu nilainya 100 kayak gua dulu SD, mungkin tau lah apa yang gua bilang lah. Oke. Nah, lanjut nih. Setiap kali Anda diserang hingga 4 kali. Oh, berarti bisa ditumpuk 4 kali nih. Lu gila bola lu, 4 kali. Bisa ditumpuk 4 kali
dan special skillnya sesakti itu di make-nya, dan menambah di make dia 75% satu stacknya aja. The hell man, what the hell is this bro? Oke lanjut nih. Dan di reset setelah menggunakan skill 1 atau skill khusus. Jadi bakal ngereset kalau misalnya Noel Valkyrie-nya ini jalan menggunakan skill 1 atau skill spesial cuy. Nah, saat berada di 4 stack Dragon Spear-nya ini, dia itu bisa menghilangkan immortal dari musuh sebelum menyerang cuy. Ini apa ya? Sebenarnya persyaratannya lumayan sulit sih. Kalau untuk sampai 4 stack ya dikeroyokin, terutama di RTA. Terutama di RTA seperti itu. Cuma nanti gue jelasin kenapa ini juga bisa gak menutup kemungkinan bisa 4 stack yang kita kumpulkan, karena nanti gue jelaskan. Oke. Nah, di sini juga suatu saat kalau misalnya ada peningkatan level sampai 125, dia itu nambahin HP 20k sama di Macress itu 10%, speed plus 2 sama HP 10.000 sama defense 1000 sama di Macress 15%. Seandainya udah ada level 125 ini. Sekarang statnya ini best, the one of the best defender status sih. Noel Valkyrie ini kedua menurut gua. Kalau menurut gua ini kedua. Yang ke satu best statusnya masih dipegang Asta. Gua yakini hal itu cuy. Karena memang bagus banget. Defense-nya tinggi, HP-nya tinggi, crit rate-nya tinggi. Pokoknya no minus lah Black Asta itu statnya. Gacor sih. Endurance-nya tinggi. Ada. Tepok jidat gua sama Garena buat hero sesampah itu anjing. Oke, lanjut. Di sini M attack-nya 11k, kita hitung aja 11k. Ini M attack-nya gedean Mereoleona apa? Dia sih basic statnya bang. Gedean dia jauh cuy. Jauh. Oke, kita liatin Mereoleona 8700. Gila cuy. Ini mirip-mirip sama Attacker, lu bayangin sendiri lah. Mirip-mirip sama Attacker anjir, M attack-nya gila anjir. Gila ini. Nah, defense-nya menyentuh angka 6000. Ini menurut gua cukup lah. Untuk seorang defender gak terlalu kecil, gak terlalu besar. Bahkan lebih kecil Mereoleona secara dibilang defense ya. Kecil Betty lah, beda-beda tipis lah Betty lah. Nah, HP-nya ini 72.000 itu besar apa enggak sih? Menurut gue sebagai seorang defender itu termasuk HP yang besar. Hampir-hampir mirip seperti Black Asta cuy. Ini termasuk besar. 72k ini termasuk besar. Oke. Nah, ACC-nya ini 201. Nggak penting lah ACC mah buat seorang defender. Di Macress 210 menurut gue normal ya, normal di Macress normal ini. Sebagai seorang defender, yang membedakan cuma Dimar sama William Party sih. Kalau soal di Macress ya, di Macress-nya William Party itu over gila, gede banget. Nah, di sini spesialnya dia kritikalnya itu 23%. Ini lumayan besar sebagai seorang defender cuy. Lumayan besar ini. Dan ada tambahan crit rate 15%. Gokil kan? Gokil lah anjrit. Nah, di sini speednya sama seperti tanker-tanker pada umumnya 100 ya. Penetrasinya 96 dan juga endurance nih. Ini ketahanan ini endurance sih. Endurance-nya ini 93 anjir. Ngarep apa gua 93. Udah jadi hero terdewa kalau 93 mah. Ini endurance-nya ini 63 cuy. 63. Endurance ini kalau lu mau tahu endurance ini apa? Endurance itu lawannya stat penetrasi. Semakin besar penetrasi lu, semakin ginilah penjelasan ininya yang biar kita pertegas endurance-nya. Semakin besar endurance lu dan semakin
besar penetrasi musuh. Misalnya penetrasi musuh itu 105 dan kita ambil saja di sini Mereoleona 93 ya endurance-nya. Itu di defense yang terkikis oleh penetrasi itu makin berkurang cuy. Nah, endurance ini jadi kalau misalnya endurance makin tebal, ya defense lu juga makin tebal. Seperti itulah penjelasannya. Penjelasan yang gampang dicerna ya. Semakin gede endurance lu, semakin nggak terkikis juga defense lu. Jadi seperti itu. Oke, kita sekarang bandingkan di sini. Endurance-nya sih ini Black Asta ya. Coba lihat. Oh ya, ini Black Asta. Ini Black Asta 82. Bedanya jauh nggak Bang? Jauh, cuy. Jauh, cuy. Oke, lanjut di sini Mereoleona. Mereoleona itu memang mempunyai endurance terbesar, cuy. 93 ya. Yang gue udah bilang tadi. Nah, jika semakin besar endurance, berarti defense yang terkikis ini makin sedikit, cuy. Jika lu diserang attacker itu memang mempunyai penetrasi yang besar cuy dibandingkan defender atau apapun itu cuy. Makanya di sini ada pertanyaan dari gua pribadi nih. Kenapa seorang defender mempunyai endurance sekecil ini ya cuy? Yang setahu gua Rades gitu, itu endurance-nya gede-gede ya coy. Dan cocok dimainkan defense. Dan memang karakter yang memiliki high endurance itu lebih cocok bermain ke arah defense. Tapi gak menutup kemungkinan juga bermain HP cuy. Kalau misalnya kondisinya itu seorang di buffer, misalnya di buffer kayak Noel Halloween kan endurance-nya lumayan tinggi kalau B5 kan. Cuma ya karena ada defense itu yang mengonter stat endurance ini. Nah, jadi gua di sini ada satu kesimpulan sih kalau menurut opini gue pribadi soal base statusnya Noel Valkyrie ini cuy. Oke. Yang pertama Noel Valkyrie ini cuy. Oke, kita lanjut aja nih ke segmen set dan substat yang menurut gue paling oke di Noel Valkyrie ini cuy. Oke, lanjut. Di sini ada attack persentase yang wajib dapetin cuy. Pertama ya, attack persentase. Yang kedua, antara crit rate dan crit rate sih itu sama sih menurut gua, jabatannya sama aja. Crit rate dan crit rate tergantung lu mau mainnya ke arah mana. Nanti gue jelaskan juga. Yang keempat ya, yang keempat itu HP persentase. Kenapa gue bilang HP persentase? Karena skill set Noel Valkyrie itu bermain Fortify cuy. Cara memaksimalkan Fortify ini seperti apa sih bang? Cara memaksimalkan Fortify ini yang mempunyai HP besar. Jika HP lu semakin besar, semakin kewalahan juga musuh buat ngebonyokin karakter lu. Karena Fortify lu itu berjibun-jibun. Dari Charlotte 50%, dari Noel Valkyrie 50%, dan HP lu itu besar. Jadi secara nggak langsung itu 10% doang damage yang diterima oleh kita cuy. Berarti 10% doang tuh yang keembat dari total damage musuh. Dan dikurangi oleh Fortify. Lu bayangin sendiri aja tadi. Buset deh. Udah kayak profesor gua anjing jelasinnya. Pokoknya begitu aja intinya. Jadi menurut gue base statnya nih, gue udah punya cuy base statnya. Base statnya ini attack persen, crit rate, crit rate, HP persen. Ini menurut gue base statnya seperti ini. Mau lu bilang base statnya ya makin defense persentase, ya itu asumsi lu pribadi. Karena menurut gue endurance Noel ini terlalu kecil. Dan juga set skillnya itu menggunakan Fortify. Jadi menurut gua cara memaksimalkannya ya menggunakan HP persen cuy. Cara untuk menjadi semi tankinya lah, semi tankinya, dan juga rasanya juga ada cuy. Di sisi lain keras, di sisi lain damage juga ada. Begitu menurut gua pribadi. Ini juga masih bolong-bolong tuh ya. Lu lihat sendiri ya, ini udah nyentuh 75 kali, lu bayangin sendiri tuh.
Tuh encenannya tuh. Tuh encenannya 1% anjing, 1%, 1%, 2%, 2% anjing. Ini 3%, oh ini lumayan. Buset, gila banget ya. Inian gue ya, encenan gue. Tapi emang lagi masa perombakan sih, wajar. Dan memiliki HP besar ini secara nggak langsung juga, kalau mau main Mereliona ini sangat bagus, karena Mereliona itu ngasih mana skin yang ngurangin 30% reduce damage taken kan. Dan juga ada Fortify dari Charlotte misalnya, atau dari Fortify dari William. Itu sangat membantu kalau misalnya lu lawan sama sesama mirror nih, sama Mereliona. Karena jika sesama Mereliona, kalau misalnya HP lu itu gede, ada Fortify, ada mana skin, mau dia kritikal, mau attack-nya tinggi banget, itu gak bakal tembus cuy. Karena HP lu tinggi, dan juga yang lain-lain lah yang gue sebut-sebut itu bagus lah. Nah, untuk status ininya, apanya sih ini istilahnya? Aksesorisnya ya, kita ambil dua aja di sini cuy. Kita ambil dua aja. Di sini kita ambil attack persen dan juga HP persen. Menurut gue itu sih, kalau buat Noel Valkyrie ya. Menurut gue itu yang bagus. Dan juga kalau misalnya lu ada bonus-bonusnya, itu bisa ngambil di persen dan juga di Macress atau enggak di Macress. Misalnya ada 3 substat nih, disuruh milih prioritas lu attack persen, HP persen. Nah, yang ketiga di Macress atau enggak ya defense persen. Jadi antara 4 itu aja. Tapi yang prioritas attack persen dan juga HP persen menurut gue ya. Lanjut lagi nih. Nah, di sini ada attack persen dan juga HP persen. Harusnya seperti itu. Nanti gue pengen ubah lagi nih. Semoga dapet lah. Nah, ini juga hoki juga nih, dapet apa yang gue incar. Gue incar di sini attack persen dan juga HP persen. Oke. Menurut gue 2 aksesoris ini udah tamat ya. Enggak, walaupun C ya, C cacat, walaupun C HP-nya ya udahlah. Mau dikatakan apa lagi? Teori apa? Teori bersyukur cuy. Ini apa nih? Kita cek dulu, jangan-jangan ada yang cocok. Oh, nggak ada. Oke. Nah, untuk setnya menurut gua lu bagus ya seperti ini. 8 gear itu menurut gua bagus cuy. Memakai 8 gear ini lebih fleksibel. Jadi lu bisa pakai speed advance, bisa pakai attack advance. Juga suatu saat kalau misal lu mau main lebih tanky, lu bisa ganti ini sama ini, misalnya pakai ini kan. Nah, fokus substatnya juga banyak tuh. Lu bisa enchant brutal, gacha substat brutal kalau lu pakai 8 gear ini. Yang jelas kalau misalnya lu pakai 8 gear ini, lebih value-nya lebih banyak dibandingkan lu pakai 7 gear coy. Gitu sih menurut gua. Nah, lu juga bisa make kalau misalnya make normal-normalan aja. Setnya ya menurut gua lebih better begini. Make HP advance ya, tetap make HP advance sih. Ini base-nya. Kalau misalnya mau main normal. Nah, kalau lu misalnya mau main lebih ofensif, lu bisa nambahin di sini create rate. Atau enggak lu bisa nambahin di sini penetrasi. Jadi kalau lu mau main lebih ofensif, nah lu bisa juga kayak gini. Kalau misalnya lu mau main defense silahkan. Cuma menurut gua dari skill setnya Noel Valkyrie dan juga statusnya itu sangat diarahkan buat main HP cuy. Seriously itu sangat diarahkan buat main HP ya anjay. Oke. Kalau untuk ke talent wajib ya. Talent wajib speed 3. Kalau Shiny nih, kalau misalnya udah bersinar-sinar, lu bisa ambil skill 2 cooldown nih. Skill 2 cooldown, dan juga lu bisa ambil ini sih. Udah ini aja udah bagus sih. Ini 2 aja udah bagus sih. Tapi kalau lu mau main di buff immunity-an juga bagus kayak gini. Di buff immunity jangan-jangan lu mau make yang mage-mage total defense kan, kayak Vanessa Fate atau enggak Charlotte biru make SP. Bisa jadi kan. Nah, lu bisa kayak gitu.
Ini defense-nya. Nah, ini lu kalau menurut gua ini bagus dipakein HP persen dan juga crit rate sih. Jadi no defense club lah. Kalau gua arahin Noel Valkyrie gua nanti seperti itu. No defense club. Jadi mirip statusnya support tapi sebagai seorang damage dealer. Gue mau ngarahinnya seperti itu. Kayak lu nge-build Charlotte plus lu nge-build Mereleona gitu lah istilahnya. Oke? Nah, lanjut. Di sini lu kalau misalnya lu shiny ya, ini kayak gini. Lu bisa ambil aim attack dan juga di make deal cuy. Gak usah CDM bullshit anjir. Ada total defense-nya Asta bisa apa anjir? Lebih better apa ya di make deal tepat sekali. Jadi lu bisa ngambil aim attack dan juga di make deal di sini. Oke. Gua rasa itu aja yang mau gue sampaikan ke lu pada. Semoga penjelasan gue ini jelas dan mudah dipahami oleh lu pada. Jika kurang jelas silahkan komen di bawah. Oke, gue rasa udah cukup, itu aja yang gue mau sampaikan. Gue Finity pamit undur diri. Bye bye semua. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya cuy ya. Biar gue makin semangat lagi buat konten-konten seperti ini. Bye bye semua.